Halo, selamat datang kembali di seri video kalkulus, yaitu seri video yang membahas materi-materi terkait kalkulus dengan referensi utamanya diambil dari buku kalkulusnya Parcel dan teman-temannya. Ini adalah video kedua dan kita masih di bab 0.1 tentang bilangan real, estimasi dan logika. Namun topik yang akan dibahas di video yang kedua ini adalah tentang desimal berulang dan desimal tak berulang. Oke, seperti apa itu? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, sekedar mereview kembali. Jadi di video yang pertama kita sudah membahas materi untuk bab 0.1 tentang bilangan real, estimasi dan logika, khususnya tentang bilangan real itu, sistem bilangan real itu. Nah, sekarang di video yang kedua kita akan membahas tentang desimal berulang dan tak berulang. Terus nanti akan ada beberapa video lainnya yang akan membahas tentang densitas, lalu yang terakhir tentang estimasi dan logika. Nah, fokus dalam video kali ini akan membahas tentang bagian kedua ya. Tentang desimal berulang dan tak berulang. Sebelumnya, kalau teman-teman mau coba nonton yang video pertama, bisa diklik link di pojok kanan berikut ini yang membahas tentang bilangan real. Di situ kita sudah belajar bahwa bilangan real itu dibangun oleh dua bilangan yang utama, yaitu yang pertama ada namanya bilangan rasional, lalu ada bilangan irasional. Secara umum bilangan rasional itu bilangan yang dapat ditulis atau dibuat dalam bentuk P per Q. Dalam bentuk P per Q, di mana P dan Q-nya itu adalah elemen bilangan bulat, oke, dan Q tidak sama dengan 0. Bentuknya bisa banyak. P per Q itu bentuknya bisa banyak. Bentuk yang paling sederhana berarti antara P dan Q itu relatif prima atau FPB-nya 1. Di video pertama sudah kita bahas. Lalu bilangan rasional, lalu bilangan irasional. Kalau tadi bilangan rasional, kalau bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam P per Q dengan syaratnya seperti ini, ya bilangan irasional ya sebaliknya, bilangan yang tidak bisa ditulis dalam bentuk P per Q. Kemarin kita sudah buktikan salah satu contohnya adalah akar 2. Oke, sama juga akar 3 juga bukan bilangan irasional, akar 7 bukan bilangan rasional, akar 7 juga bukan bilangan rasional, yang artinya adalah bilangan irasional. Tapi ini kalau berdasarkan sifatnya. Tapi secara teknisnya, apa yang membedakan di antara kedua bilangan itu? Kalau kita diberikan suatu bilangan, apa kuncinya sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini bilangan rasional, yang ini bukan bilangan rasional atau dia bilangan irasional? Salah satunya kita bisa menggunakan patokan yang kita bahas pada video kali ini, yaitu desimal berulang dan tak berulang. Nah, seperti apa itu? Jadi begini teman-teman, kita sudah tahu bahwa setiap bilangan rasional itu dapat ditulis dalam bentuk desimal. Contoh 1/2. 1/2 itu dapat ditulis dalam bentuk 0,5. 0,5 dapatnya dari mana? Tinggal dibagi saja ya, seperti biasa. Atau 3/8. 3/8 ini ya bilangan rasional, bentuknya P per Q ya. 3/8 yang adalah bilangan rasional dapat ditulis dalam bentuk bilangan irasional. Kalau dibagi, hasilnya ini 0,375. Atau yang lain, kalau 3/7. 3/7 bilangan rasional ya bentuk P per Q ya. P-nya 3, Q-nya 7. Desimalnya berapa? Ini 0,42857, 1, 4285771, 4285771 dan seterusnya.
Nah, jenis desimal ini 0,5, 0,375, 0,428571, 428571 dan seterusnya. Ini namanya desimal yang berulang. Teman-teman bisa lihat di sini pengulangannya. Contoh ya, 3/7 desimalnya ini. Pertama dari 428571. Terus diulang lagi dari awal, 428571, 428571 dan seterusnya. Makanya disebut sebagai desimal berulang. Tapi kalau yang ini bagaimana? 0,375 mananya yang berulang? Yang berulang di sini adalah 0. Jadi ini ada sambungannya. Setelah 5 ini 0. 0, 0, 0, 0 dan seterusnya. Jadi nolnya yang berulang. Kalau 0,5 ya sama juga. Ini 0, 0, 0, 0 dan seterusnya. Cuma dalam teknis penulisan nolnya tidak perlu kita tulis. Makanya berhentinya cuma di 0,5. Sini 0,375. Sehingga bentuk desimal ini dinamakan desimal yang berulang. Nah, ini adalah ciri khas dari bilangan rasional. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka desimalnya berulang. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan bilangan irasional? Ya tentu kebalikannya saja. Kalau setiap bilangan rasional bisa dibuat dalam bentuk desimal, bilangan irasional juga. Jadi itu kesamaannya. Ciri-ciri yang sama antara bilangan rasional dan bilangan irasional adalah keduanya bisa dibuat atau ditulis dalam bentuk desimal. Contoh misalnya kita ambil akar 2. Kemarin kita sudah tahu akar 2 ini bilangan irasional karena tidak dapat dibuat dalam bentuk paper key. Tapi bentuk desimalnya ada. Kalau teman-teman menggunakan alat bantu kalkulator misalnya, ini dapat nih bentuk desimalnya ini 1,4142 135623 dan seterusnya. Atau akar 3. Akar 3 juga bukan bilangan rasional, tapi ada bentuk desimalnya. Bentuk desimalnya ini 1,73250807 dan seterusnya. Yang membedakannya apa? Ini bukanlah desimal yang berulang. Jadi ini angkanya tidak ada polanya. Oke, kalau kita lihat di contoh sebelumnya, di sini pengulangannya untuk 1/2 pengulangannya nolnya. Terus untuk 3/8 pengulangannya ada nolnya di sini. Untuk 3/7 pengulangannya polanya 42871 terus diulang lagi 42871 terus diulang lagi 42871 dan seterusnya. Sedangkan yang di sini contoh misalnya kita ambil akar 2, ini bentuk desimalnya tidak ada pengulangan baik secara angka, bilangan ataupun secara pola. Jadi ini desimalnya tidak ada polanya, angkanya terus berubah-ubah dan tidak bisa kita identifikasi polanya. Nah, itu ciri khas dari bilangan irasional. Desimalnya tidak berulang. Contoh untuk akar 2 dan juga contoh untuk akar 3. Gitu ya. Jadi sekarang kalau mau kita simpulkan, patokan apa yang bisa kita gunakan untuk membedakan suatu bilangan yang rasional dengan bilangan irasional selain sifatnya tadi, sifat dari bilangan rasional yang dapat ditulis dalam paper key. Selain itu kita bisa melihatnya menggunakan bentuk desimalnya. Kalau bilangan rasional desimalnya berulang, kalau bilangan irasional desimalnya tidak berulang. Tapi ternyata fakta menariknya di sini adalah sebaliknya juga berlaku. Jadi kalau ada suatu bilangan yang desimalnya berulang, maka sudah pasti bilangan tersebut adalah rasional. Kalau ada suatu bilangan yang desimalnya tidak berulang, maka sudah pasti bilangan tersebut adalah bilangan irasional. Nah, ini fakta yang menarik. Menariknya fakta ini bisa kita lihat dalam suatu contoh berikut. Ini di bukunya Parcel juga ada. Contohnya seperti ini. Tunjukkan bahwa X, yaitu suatu bilangan yang ini, bilangan desimal 0,123, 123, 123 dan seterusnya, merupakan bilangan rasional. Dari bentuk
desimalnya kita sudah tahu bahwa ini adalah bilangan rasional. Kenapa? Karena polanya berulang. Jadi 1, 2, 3, terus 1, 2, 3, terus 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kita diminta sekarang untuk menunjukkan bahwa X ini bilangan rasional. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk menunjukkan bentuk rasional dari X, atau X ditulis dalam bentuk P per Q, di mana P dan Q itu elemen bilangan bulat, terus Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita diminta untuk menentukan ini, P-nya berapa, Q-nya berapa, untuk mendapatkan 0,123, 123, dan seterusnya. Kalau teman-teman sudah baca di bukunya, ini penyelesaiannya cukup menarik. Karena itu saya coba bahas di video ini. Idenya begini. Kita punya X sama dengan 0,123, 123, 123, dan seterusnya. Ini kita punya nilai X-nya. Kita lihat ya. Kalau X ini saya kalikan dengan 1000. Maka bilangan yang di sebelahnya atau bentuk desimalnya ini kita kalikan dengan 1000 juga. Saya kasih tanda dulu ya. Ini kita kalikan dengan 1000 juga. Nah, bilangan desimal kalau dikalikan dengan 1000 seperti ini, sifatnya apa? Kalau dulu di sekolah dasar kita sudah belajar ya, sifatnya komanya itu akan mundur ya, mundur ke kanan sebanyak 0 yang kita punya. Karena kita punya di sini 3 0, maka 0-nya akan mundur 3 kali, sehingga hasilnya menjadi 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena 0 di depan, kita coret saja. Oke, mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Oke, nah ini 1000 ini bukan dipilih sembarangan saja. Jadi kenapa saya memilih 1000? Karena mengikuti dengan pola pada bilangan desimalnya. Karena di sini setiap 3 angka pola itu berulang, maka saya kalikan X dengan 1000 sehingga kita dapat seperti ini. Oke, sekarang ini tiap langkahnya ini menarik. Kalau saya kurangi 1000X dengan X, maka jadinya bagaimana? 1000X saya kurangi dengan X sama dengan, maka di ruas kanan juga saya kurangi kan, 1000X dengan X, atau saya tulis begini saja, biar kita punya X-nya kan sama dengan 0,123, 123, 123, dan seterusnya. Kalau 1000X kurang X, kalau saya kurangi seperti ini, jadinya apa? 1000X kurang X itu 999X. Sedangkan yang di sini, yang desimalnya tadi 123,123, 123, dan seterusnya dikurangi 0,123, 123, dan seterusnya, hasilnya adalah bilangan di belakang komanya saling menghabiskan kan, sama kan, 123, 123, dan seterusnya. Tinggal di depan saja. Sehingga jadi 123. Oke. Selanjutnya X sama dengan tinggal 123 dibagi dengan 999. Nah, dari sini kita dapat P-nya sama dengan 123 dan Q-nya sama dengan 999. Dalam banyak soal tes CPNS, TIU, dan lain-lain, sifat ini sering digunakan, tapi diberikan secara langsung. Jadi misalnya kalau ada
0,123, 123 dan seterusnya, maka bentuk pecahannya jadi 123 per 999. Nah, di sini kita belajar bagaimana hal itu ditemukan. Jadi ini menariknya ya. Karena bilangan yang desimalnya berulang sudah pasti bilangan rasional, maka pasti kita dapat menemukan P per Q-nya. Sini P-nya 123, Q-nya 999. Oke, terakhir ada pertanyaan. Pertanyaan pertama tuh ini. Kita dari SD itu sudah belajar minimal, mungkin teman-teman belajar pertama kali di materi tentang lingkaran ya, bahwa nilai pi itu sama dengan 22/7. Kalau kita baca banyak literatur, kita tahu bahwa pi itu adalah bilangan irasional. Tapi kalau pi sama dengan 22/7 berarti ini kan p-nya sama dengan 22, q-nya sama dengan 7. Berarti 22/7 ini bukan bilangan irasional. Nah, kalau begitu apakah pi ini bilangan irasional? Misalkan kita tidak pakai 22/7, kita pakai pi-nya 3,14. Ini juga desimal yang berulang. Ini kan 3,14 terus 0, 0, 0 dan seterusnya ya. Berarti apakah pi yang 3,14 juga bilangan irasional? Di buku kalau kita baca kita tahu pi itu bilangan irasional. Tapi 22/7 itu bukan bilangan irasional. 3,14 juga bukan bilangan irasional, sedangkan kita biasanya menggunakan nilai pi itu 22/7 atau 3,14. Lalu bagaimana ini? Nah, inilah yang biasa kita sebut dengan hampiran. Jadi nilai pi itu sebenarnya bukan 22/7, tapi kita menggunakan bilangan 22/7 untuk mendekati nilai pi. Kita menggunakan bilangan 3,14 untuk mendekati nilai pi. Apakah bisa kita menggunakan bilangan rasional untuk menghampiri atau untuk mendekati suatu bilangan irasional? Nah, ini yang akan kita bahas pada materi selanjutnya, video selanjutnya tentang densitas. Gitu. Seperti apa itu? Mari kita bahas tapi di video berikutnya biar tidak terlalu panjang. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa untuk memberikan komen kalau ada kritik, saran atau pertanyaan, like dan subscribe-nya agar membantu saya untuk dapat membuat video-video pembelajaran yang lebih baik sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.